Assalamualaikum Ustadz, saya mau tanya. Saya seorang janda anak satu Ustadz. Oh, ini Ustadz nih. Ya. Biasanya buat saya aja tuh pertanyaannya. Saat ini anak saya dengan orang tua, maksudnya orang tuanya mbaknya mungkin ya. Saya mau nikah lagi Ustadz karena kasihan dengan anak saya. Oh, ras itu berarti ya. Ustadz nikah. Gimana Ustadz? Terus. Belum. Saya mau nikah lagi, maksudnya pengen gitu Ustadz. Karena kasihan dengan anak saya. Saya izin dengan orang tua, kata beliau nanti dulu. Saya luluskan kuliah dulu karena saya masih kuliah juga Ustadz. Saya harus gimana? Oh, ini janda anak satu masih kuliah, masih muda. Ini nanya apa ngode mbak ya? Mohon dijelaskan ya. Anda ini gak jelas. Mau dijawab atau di skip Ustaz? Istiqoroh dulu. Sabar Ustaz. Minum dulu Ustaz. Saya bisa membalas Ustaz. Bingung aku harus balas ya. Ya ginilah ya. Si mbak tadi, janda tadi yang punya anak satu. Kalau Anda setelah wanita itu hukum secara Islam, kalau dia seorang janda, maka dia itu boleh menentukan atas calonnya sendiri. Itu hak dia pertama. Artinya dia boleh memilih dengan siapapun dia menikah. Tapi tetap harus seizin wali. Artinya direstui oleh walinya. Tapi wali sudah tidak punya lagi kewajiban nyarikan calon buat janda. Beda kalau masih gadis perawan. Kalau gadis perawan, si bapaknya yang harus nyarikan segala macam. Kalau perempuannya punya pilihan, bapak ibunya lebih berhak untuk memutuskan lanjut atau tidak. Itu kalau masih gadis perawan. Tapi kalau sudah janda, bapak ibu tidak punya hak untuk mengatakan lanjut atau tidak. Kalau sudah janda, maka itu menjadi haknya dia. Tapi tetap pernikahan harus pakai wali. Sebagaimana sabda Nabi, la nikaha illa bil wali. Tidak ada pernikahan kecuali dengan wali. Ini berlaku baik gadis ataupun janda. Karena saya sering melihat ada janda-janda itu gara-gara mengambil pendapat Imam Hanafi, maka akhirnya mereka nikah tanpa wali bapaknya atau keluarganya. Jadi dia bisa menikahkan dirinya, karena memang janda menurut pendapat Imam Hanafi boleh menikahkan dirinya sendiri. Nah, akhirnya diambil pas mazhabnya begini. Giliran pas sholat ngambil mazhab Hambali. Giliran begini ngambil mazhabnya itu. Ini bagaimana? Ambil yang enak-enaknya saja. Nggak bisa begitu. Harus konsisten dia. Nah itu yang saya maksud. Maka apakah sebaiknya dia kuliah lagi atau tidak? Ya tergantung usianya dan tergantung apakah sudah ada laki-laki baik yang mau atau belum. Kalau dia sudah mau nikah, bismillah. Udah ada laki-laki yang mendekati juga dan soleh baik, sampaikan ke orang tuanya. Bu, aku nih janda. Janda itu susah lah. Dipandang, dicibir segala macam, banyak fitnahnya. Aku nggak kuat. Mudah-mudahan ibu bisa memahami perasaanku. Yo jelas paham lah, wong ibu yo janda kok ya. Lah kan ibu sama-sama jendes. Lah kalau ibu sama-sama jendes, ayo gitu loh nikah gitu. Boleh kamu tuh nikah. Syaratnya satu. Apa syaratnya? Mama nikah dulu dong. Wah. Ternyata. Ya itu dibicarakan lah. Ya ungkapkan aja perasaan. Makanya rajin ngomong sama orang tua tuh, rajin ngomong, diskusi baik-baik, komunikasi diperbaiki. Artinya kalau ada kesempatan laki-laki yang baik, jarang-jarang ada janda didekati oleh laki-laki yang baik-baik, yang sungguh serius itu kan jarang. Meskipun janda itu lebih gampang lakunya daripada gadis perawan tua. Maaf sekali saya ngomong gini, janda itu lebih mudah laku daripada gadis perawan tua. Kok gitu Pak Ustadz? Itulah fakta. Kenapa Pak Ustadz? Kalau gadis perawan tua itu biasanya orang terlalu banyak suuzon, terlalu banyak mikir-mikir. Kok gak ada yang mau, mesti laki-laki sudah banyak ngelihat, gak mau. Pasti ada sesuatu. Tapi kalau janda kok gagal nikah, cepat nikah lagi, dia lebih gampang lakunya. Kenapa? Karena terbukti dia tuh sudah ada yang mau sebenarnya. Hanya saja mungkin karena KDRT atau karena apa mereka bercerai. Jadi alasan lain. Tapi kalau perawan tua itu biasanya banyak prasangka-prasangka, akhirnya lebih susah lakunya. Pertimbangkan itu. Maka pertimbangkanlah idealisme Anda kalau umur sudah mulai tua.